Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Satrio Homsin dan ini adalah Sachi TV. Buat kalian yang baru saja bergabung, thank you banget udah mau klik video ini dan saya ucapkan selamat datang. Dan buat kalian yang sudah setia di Sachi TV, saya ucapkan terima kasih banyak. Di channel ini biasanya saya akan membahas teori-teori konspirasi seputar true crime dan kasus-kasus yang sedang viral yang terjadi di luar sana, dan sesekali tentang cerita-cerita misteri juga. Dan kali ini aku ingin membahas sebuah kisah nyata yang ternyata ada di dalam sebuah film kartun yang selama ini mungkin sebagian besar menganggapnya lucu. Kalau aku sih terus terang dari awal nonton film kartun ini aku rada kurang suka sih. Nggak tahu, bukan selera aku aja film ini ya. Karena menurut aku untuk tontonan sebuah kartun ini adalah kartun dewasa sih sebenarnya, nggak cocok untuk anak-anak. Karena di dalam film itu banyak sekali menampilkan kebodohan-kebodohan, seringkali sih menurut aku ya. Dan film ini adalah SpongeBob SquarePants. Wait! Don't tell me! Setelah kemarin saya membahas tentang Doraemon dan segala sesuatu kisah nyata yang berada di balik film kartun Doraemon yang sangat mencengangkan. Buat kalian yang belum nonton videonya silahkan nonton, nanti klik setelah nonton video ini ya. Dan kali ini waktunya saya membahas SpongeBob SquarePants. Seperti apa sebenarnya cerita di balik SpongeBob SquarePants dan ada apa sebenarnya dalam sebuah episodenya SpongeBob SquarePants ini. Aku yakin sih banyak di antara kalian, mungkin hampir semua yang nonton aku di sini udah tahu sama yang namanya SpongeBob. Filmnya lucu katanya, banyak menampilkan kelucuan-kelucuan tentang kehidupan dasar laut dan seringkali menampilkan kebodohan-kebodohan. Bukan seringkali, selalu sih menurut aku, karena memang cerita nyatanya, bukan cerita nyatanya ya, cerita intinya itu memang SpongeBob itu kan nggak gitu pinter dan selalu melakukan kesalahan-kesalahan gitu ya. Tapi buat sebagian orang ini mungkin lucu. Ya emang lucu sih kalau dibuat lucu-lucuan. Aku juga kadang suka, walaupun seringkali aku nggak nonton. Lebih memilih untuk tidak menonton film-film seperti ini sih sebenarnya. Nggak tahu. Dan aku ponakan-ponakanku juga aku larang sih nonton film-film ini. Karena ini kartun dewasa ya. Seperti sekali lagi nanti. Jadi kalau misalkan anak kecil nonton ini takutnya malah dia jadi niru-niru, jadi bego gitu loh kalau menurut aku. Lanjut ya. Jadi di dalam sebuah episode SpongeBob SquarePants ini ada seorang tokoh bernama Smithy Werbenman Jensen. Untuk selanjutnya aku panggilnya Smithy aja ya, karena kepanjangan lidahku melungker karena kebanyakan makan sambal ya. Jadi ada tokoh yang namanya Smithy Werbenman Jensen ini. Siapa sih Smithy Werbenman Jensen ini? Ternyata sang animator SpongeBob itu memang sering kali memasukkan unsur-unsur nyata di dunia yang benar-benar ada sebenarnya dan dimasukkanlah dia ke dalam film SpongeBob SquarePants ini. Salah satunya adalah tokoh Smithy ini. Jadi ternyata sang animator ini berasal dari kota Oklahoma. Dan tokoh Smithy ini juga berasal dari kota Oklahoma. Sehingga si animator ini merasa kayak keidean gitu untuk memasukkan tokoh Smithy ini di dalam film garapannya ini. Nah, kenapa dia kok sampai terinspirasi memasukkan si Smithy ini ke dalam film garapannya? Karena memang si Smithy ini tuh seterkenal itu di Oklahoma. Seterkenal apa sih? Jadi di tahun 1773 ada seseorang yang lahir di Oklahoma dan diberi nama Smithy Werbenman Jensen. Dia tumbuh di Oklahoma sebagai seseorang yang sangat berbakat, sangat terkenal dan diakui sebagai orang nomor satu. Dalam bidang apa? Dalam bidang kuliner. Jadi dia ini adalah seorang chef, seorang juru masak. Di usia mudanya dia membuka bisnis berupa restoran yang laris banget karena emang konon katanya masakannya, resep-resep ciptaannya itu seenak itu. Salah satu resep ciptaannya adalah resep daging asap yang dimakan atau disajikan dengan saus tomat di atasnya ya. Sekarang kalau kita lihat tuh steak gitulah, steak gitulah. Kita kan suka pada makan steak karena itu resepnya dia yang awal mulanya bikin gitu. Dan itu laris banget yang sampai ngantri-ngantri sampai pejabat-pejabat setempat di sana, semua petinggi-petinggi setempat kota Oklahoma itu selalu makan di tempatnya si Smithy ini. Hingga suatu ketika ada seseorang yang paham soal makanan, yang paham soal tekstur-tekstur daging. Makanlah karena penasaran. Katanya di restorannya si Smithy ini laris banget karena emang makanannya enak banget. Seenak itu sampai laris, duduk aja susah gitu kan.
Datanglah dia cobainlah si daging asap saus tomat ini. Dan apa yang terjadi? Sebuah rahasia besar terungkap dan akan merubah hidupnya si Smithy. Bukan cuma bisnisnya yang berubah, tetapi juga hidup dan masa depannya si Smithy ini. Loh, kenapa kok bisa? Jadi ternyata si orang yang paham akan serat-serat daging dan paham akan makanan ini, dia bilang, kayaknya daging ini bukan daging binatang. Wah, kok bisa? Karena ternyata menurut dia daging ini dicurigai adalah olahan daging manusia. Akhirnya Smithy diperiksa sama polisi, dibawalah ke pengadilan, dan di sana dia betul-betul mengaku, ya memang saya sudah memasukkan unsur atau komposisi dalam masakannya itu, dalam resepnya itu daging manusia. Tapi saya nggak mau dibilang ini kejahatan. Loh, kok bisa? Kenapa dia bilang nggak mau dia dibilang penjahat? Karena daging manusia yang dia masak bersama-sama dengan daging sapi itu, yang dijadikan daging asap saus tomat itu, bukan hasil dari pembunuhan, tetapi adalah daging dari sesosok mayat yang dia temukan aja gitu. Tapi waktu itu pengadilan nggak terima alasannya dia, dan tetap si Smithy ini dihukum mati. Jadi pada waktu dia mau dieksekusi, dia ada satu permintaan bahwa nanti, satu, kuburannya harus dirahasiakan. Yang kedua, dia nggak mau namanya Smithy Werden ditulis di batu nisannya. Dia cuma mau di batu nisannya itu ditulis angka 1 sebagai tanda bahwa dia masih menjadi orang nomor 1 walaupun udah meninggal. Nah, apa kaitannya dengan film SpongeBob? Di sebuah episodenya, di situ diceritakan bahwa Tuan Krab ini lagi jual barang-barang bekas. Salah satunya adalah topi. Nah, topi ini dibeli sama si SpongeBob. Nah, gak taunya ternyata topi ini adalah sebuah barang langka yang bernilai jutaan dolar. Nah, karena si Tuan Krab ini seperti yang kita tahu, dia ini sedikit tamak. Dia nggak mau barang itu dibeli SpongeBob dengan harga murah. Tapi udah kebeli nih, dimintalah lagi sama Tuan Krab. Dia bilang, topi ini ternyata harganya nggak murah. Saya minta lagi ya, nanti saya akan jual ke lebih mahal lagi gitu. Ke orang lain yang lebih mahal lagi harganya. Karena topi ini adalah milik seseorang nomor 1. Seseorang yang sangat terkenal dan ini tuh sangat langka. Jadi yang dimaksud dengan orang nomor 1 di dalam film SpongeBob ini mengacu pada nama Smithy atau inisial ya, yang dicantumkan di atas batu nisan Smithy Werbenman Jensen. Jadi gimana menurut kalian, apakah masih elok atau layak nama seorang pemasak daging manusia dimasukkan ke dalam film kartun yang notabene banyak dinikmati oleh anak-anak? Kalian silahkan ramaikan kolom komentar. Oke guys, jadi itu tadi cerita hari ini yang mungkin tidak terlalu panjang, tapi nggak apa-apa ya, sedikit-sedikit nambah wawasan kita buat yang belum tahu aja. Tapi aku yakin buat kalian juga udah banyak yang udah tahu lah ya. Kayaknya udah ada banyak juga YouTuber yang ngebahas ini, tapi kan gue belum, jadi kalian pura-pura aja nggak tahu ya. Thank you banget udah mau menyimak video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe-nya buat yang belum, ya bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa juga like dan ramaikan kolom komentar supaya algoritmanya naik dan lebih banyak lagi direkomendasikan ke orang-orang supaya orang-orang lebih banyak menonton kebawelanku. Thank you. Bye. Salam semakin viral.